Bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kali ini aku nggak sendiri tapi sudah ditemani oleh riset analis kita yaitu Arinda. Hari ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas Mayora nih guys. Satu lagi dari Mayora. Mayora, sama dong, aku pakai baju merah, Mayora merah. Yang baju merah jangan sampai lepas. Wah, pastinya Bosku juga udah penasaran dong dengan valuasi MYOR ini. Maka dari itu jangan kemana-mana ya Bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Nah, Arinda nih, kalau misalkan kita bicara tentang valuasi MYOR, pastinya kita mau lihat dong kinerjanya gimana sih di kuartal 1 2024 ini, bagus atau gimana nih, Rin? Nah, di kuartal 1 2024 ini penjualan dari Mayora ini sebenarnya cuma tumbuh tipis doang Mbak Sisil. Tipis. Jadi tumbuhnya tuh cuma 3,67% gitu. Nah, sebenarnya ini tuh pertama disebabkan oleh pergantian nama distributor di Thailand. รู้ไหมใครๆถึงชอบเบ่งๆ เพราะว่ามันอร่อยมาก Terus juga ada penyesuaian stok di Thailand dan Filipina. Terus juga perekonomian di ASEAN itu yang kita tahu sendiri perekonomian dunia kan lagi nggak baik. Nah, di ASEAN itu kan merupakan tujuan ekspor Mayora. Betul. Nah, di ASEAN tuh juga sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, jadi semua sedang tidak baik-baik saja nih. Bener nih. Oh, don't cry, are you? Makanya penjualan ekspor Mayora ini di kuartal 1 2024 itu turun sebesar 4,76%, Mbak Sisil gitu. Nah, tapi nih meskipun dia penjualannya turun, Betul. Mayora ini bisa mencatatkan efisiensi gitu. Jadi laba bersihnya bisa naik 52,93% gitu. Nah, pertama itu disebabkan oleh adanya efisiensi pengurangan beban bunga. Terus juga dia ada kenaikan pendapatan bunga, lalu juga ada selisih kurs karena kan kita tahu Mayora juga ekspor ya gitu. Nah, terus juga ada keuntungan dari penjualan aset tetap kayak gitu. Oh, jadi walaupun ini banyak diterpa badai tapi tetap masih bisa tumbuh gitu. Bener, ya, Rin Mbak ya. Sisil. Luar biasa. Rin, kan seperti yang tadi udah dibilang nih, bahwa kondisi ini lagi tidak baik-baik aja. Benar. Gitu kan. Nah, kalau gitu kondisi makroekonomi yang saat ini sebenarnya cukup menguntungkan nggak sih buat MYOR ini? Ya, sebenarnya kalau buat Mayor kan kita tahu ya, Mayor tuh ada ekspor dan juga buat di dalam negerinya. Betul. Nah, yang pertama kan penjualan di dalam negeri itu sebesar 64% ya, Mbak Sisil. Nah, oleh karena itu kan kita tahu sendiri daya beli masyarakat di Indonesia ini masih cukup tinggi nih. Oh, masih cukup tinggi. Iya, hal ini terlihat dari indeks kepercayaan konsumen itu yang masih di zona optimis. Terus juga ada indeks penjualan real itu yang masih terus bertumbuh, Mbak. Gitu. Oh, Jadi kan baik. kelihatan nih bahwa daya beli masyarakat tuh bertumbuh gitu. Betul. Alright, Mr. Kazman is back. Nah, terus juga kalau misalnya penjualan di dalam negeri ini terkontraksi, nah Mayora ini bisa meningkatkan penjualan di luar negerinya atau ekspornya gitu. Dimana ekspornya Mayora itu kan memiliki porsi sebesar 36% dari penjualannya. Cukup besar ya. Ya lumayan gitu daripada emiten konsumer yang lainnya gitu. Yang lain makin ketinggalan. Nah Mbak, kan tadi misalnya penjualan dalam negerinya terkontraksi, nah Mayora kan bisa mengandalkan ekspornya nih, di mana dia juga bisa mengandalkan kurs-kurs dari negara tujuan ekspornya, misalnya kayak dolar Amerika, terus dolar Singapura, terus juga dolar Australia, terus juga ada baht Thailand, yuan Tiongkok, dan juga piso Filipina. Waduh, pisau banget nih. Oh, tajam banget dong itu. Nah, Rin, kalau misalkan kita tadi udah bahas tentang kinerjanya, terus habis gitu juga kita juga udah bahas tentang kondisi makroekonomi yang pastinya akan mempengaruhi si Mayora ini. Nah, kira-kira ada juga nggak sih untuk resiko bagi Mayora di tahun ini gitu kan, terutama banyak hal yang ketidakpastian gitu kan ya, Rin ya. Bener. Nah, yang pertama pasti ada resiko suku bunga. Suku bunga, betul sekali. Nah, baik di The Fed maupun di
Bank Indonesia itu suku bunga kan masih tinggi. Kalau di Bank Indonesia tuh masih di level 6,25%. Betul. Nah, sehingga suku bunga yang tinggi ini tentu akan menyebabkan beban bunga dari Mayora itu akan semakin tinggi, karena kan Betul. untuk melakukan ekspansi itu kan juga butuh namanya pinjaman gitu ya, Mbak. Jadi pasti beban bunga yang tinggi ini akan menyebabkan menjadi pemberat lah bagi Mayora gitu. Betul. Nah, yang kedua, Mbak, itu ada risiko pasokan bahan baku, Mbak. Nah, di mana di semester 2 ini diprediksi akan terjadi La Nina. Nah, La Nina ini adalah anomali fenomena di mana curah hujan tuh akan intensitasnya akan tinggi gitu. Tinggi gitu. Ya pemirsa, cuaca sangat ekstrim. Yang di jalan harap hati-hati, yang di hati kapan jalan-jalan. Nah, sehingga akan mengganggu masa panen kan. Betul. Terus efeknya harga bahan baku tuh pasti akan meningkat gitu. Karena kan curah hujannya sangat ini ya. Sangat tinggi gitu Iya, ya. bener. Ada risiko banjir Bener, juga. bener. Nah, oleh karena itu pasti harga bahan baku dari Mayora itu bakal naik sehingga menyebabkan beban penjualan Mayora itu akan meningkat gitu. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Nah, selain itu kan juga ada resiko geopolitik ya, Mbak. Jadi yang masih berlangsung nih di Ukraina, Rusia, terus ada Israel dan Gaza gitu. Masih panas gitu ya. Terus yang terakhir itu ada risiko perubahan peraturan di negara tujuan ekspor. Jadi kan Mayora kan ekspor nih di Betul. Asia terutama. Nah, itu bisa ada perubahan peraturan nih gitu dari negara tujuannya. Ya pastinya kalau kebijakan pemerintah di luar negeri berubah, kita juga Iya. akan ada beberapa hal yang harus di-adjust gitu ya. Benar, Mbak Sisil. Kalau dari tadi kita udah bahas nih seputar tentang kinerjanya, terus habis gitu resikonya, terus keunggulannya dan segala macam tentang Emyor. Nah, kali ini yang pastinya mau ditunggu oleh para bosku, rekomendasinya Pilar Mas apa nih Arinda? Nah, gini Mbak Sisil, sesuai dengan tagline-nya Mayora. Satu Wis. lagi dari Mayora. Ganti nomor. Satu lagi dari Mayora. Nah, Iyo. Bosku juga harus menambah satu lagi saham Mayora di portofolio Bosku, tapi disclaimer on ya. Jadi kami merekomendasikan buy dengan target harga di 2.980 Mbak Sisil. Berarti tetap rekomendasinya buy nih ya Bener. buat para bosku nih ya. Benar. Hal ini karena PE dari Mayora sendiri ini masih murah Mbak Sisil. Terus juga kami memproyeksikan pendapatan Mayora itu akan sebesar 33,95 triliun di tahun ini gitu. Nah, terus laba bersih Mayora kami proyeksikan sebesar 3,69 triliun rupiah nih Mbak Sisil di tahun ini gitu. Wah, berarti luar biasa nih ya kinerjanya Iya, Mayora, masih ada patut pertumbuhan. dilirik gitu Iya, ya. benar. Jadi bosku, itu dia rekomendasi dari Pilar Mas, yaitu Emyor dengan buy di harga 2.980. Betul ya Arinda benar, ya. benar, Nah, tapi sekali lagi ini adalah disclaimer on ya. Jadi keputusan jual dan beli adalah di tangan bosku pastinya. Nah, terima kasih banyak nih Arinda udah sama-sama. bahas mengenai tentang valuasi Emyor dan pastinya berguna dan menarik banget buat para bosku. Maka dari itu bosku, jangan lupa untuk like, subscribe dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Sampai jumpa di valuasi berikutnya. Dadah.